daya tahan demokrasi adalah daya tahan demokrasi mensyaratkan bahwa semua orang tanpa kecuali memiliki kewarasan publik. Problemnya bahwa selalu ada yang publik atau kelompok tertentu yang tidak memiliki kewarasan atau tidak memiliki nalar publik. Nah, saya kira keadaan ini juga dapat kita refleksikan di Indonesia saat ini, di mana justru ketidakwarasan publik itu tampaknya lebih mengemuka daripada yang waras. Atau kita bisa diskusikan, dan untuk itu saya buka termin, para pemirsa boleh mengajukan pendapat atau bertanya yang dikaitkan dengan situasi Indonesia saat ini, atau Anda semua juga dapat bertanya atau mengajukan satu argumen lain berdasarkan pemikiran-pemikiran dari pemikir yang lain. Untuk termin pertama, Anda boleh mencatat pertanyaan atau pandangan melalui chat atau bisa secara langsung. Jadi supaya saya bisa menandai. Baik, saya buka termin pertama, silahkan. Ada yang mau mengacungkan jari atau langsung bicara atau bisa juga mendaftar lewat chat. Silakan. Saya satu boleh? Oh, silakan, Mas Jeremia. Ya, pertama memang terima kasih Mas Nari sudah memicu, sudah memantik, dan saya kira saya terangsang untuk mengomentarinya dari segi revolusi mental, revolusi akhlak sebagai komprehensif doktrin. Hari-hari ini kebetulan saya baca untuk kepentingan disertasi, saya baca saya menjawab pertanyaan apakah pendidikan watak atau karakter itu bisa diajarkan, karena kita tahu pengetahuan yang baik itu tidak langsung otomatis menjadi tindakan yang baik. Dan pada karya Plato, terutama pada dialog Meno dan Protagoras, itu menarik untuk melihat bahwa ketika pada dialog Meno itu mereka sepakat. Jadi konteksnya itu kan setelah perang, Athena ditaklukkan oleh penguasa tiran, 33 penguasa tiran. Lalu kemudian Sokrates itu dicurigai sebagai anti demokrasi. Tetapi menarik di situ juga kelihatan mengapa Sokrates itu memuja watak atau karakter orang-orang Spartan. Nah, kelihatan di situ melihat bahwa pertama dalam dialog Meno itu kan yang baik atau yang berkeutamaan itu memang sulit didefinisikan atau sulit difahami, tetapi kemudian apa didiskursuskan, diberi definisi dan seterusnya. Tetapi kemudian problemnya adalah apakah bisa diajarkan atau tidak. Dan itu dalam konteks, menurut pembacaan Nodings, dalam konteks Protagoras itu ternyata keutamaan itu dapat diajarkan, dan di situ kelihatan bahwa pengetahuan yang baik itu, kalau pengetahuan mengenai sesuatu yang baik, mengenai sesuatu yang berwatak dan bermoral itu, kalau ketemunya dengan orang-orang yang memiliki kehendak yang lemah, apa yang disebut sebagai akrasia, maka tidak akan menjadi sifat atau perilaku yang baik. Nah, kira-kira demikian. Nah, saya ingin saya coba-coba menafsir dalam konteks komprehensif doktrin yang tadi disebut sebagai revolusi akhlak. Saya melihatnya demikian, bahwa pertanyaannya adalah apakah komprehensif doktrin sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh sekelompok orang di Republik ini itu adalah sebuah doktrin yang unreasonable. Kalau menurut saya sih tidak gitu. Dalam konteks tertentu, dalam pembacaan
dalam dialog Protagoras misalnya, justru orang-orang yang dapat dipuji karena memiliki kehendak yang kuat untuk merealisasikan apa yang dipikirkan baik. Jadi itu dalam moralitas drakonian itu adalah orang-orang yang justru dipuji, kira-kira begitu, yang berusaha untuk mewujudkan apa yang dipikirkan baik dan seterusnya. Sehingga di situ kelihatannya bahwa definisi mengenai apa yang baik, apa yang berguna dan bermanfaat, apa yang karakter-karakter mana yang baik bagi warga negara, itu persis disuplai oleh kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai pemegang moralitas atau yang memberi definisi mengenai moralitas yang baik dan seterusnya. Jadi saya kira itu. Nah, maka menurut saya tantangan bagi daya tahan demokrasi itu bukan pada sejauh mana kita itu berdialog atau berdiskusi secara reasonable di ruang publik, sambil mengklaim bahwa komprehensif doktrin dari kelompok tertentu itu unreasonable, tetapi justru bagaimana upaya-upaya publik dilakukan sehingga apa yang kita pikirkan sebagai baik itu dapat kita wujudkan itu gitu. Jadi bagaimana mengalahkan sekedar pengertian mengenai baik dengan pleasure. Jadi dalam dialog di Protagoras misalnya kan salah satu daya tarik kaum sofis itu adalah bahwa mereka memikat, dan memikat itu termasuk juga pleasure gitu. Jadi hambatan terhadap kehendak, hambatan yang memperlemah kehendak untuk melakukan yang baik itu kan yang disebut dengan pleasure, dengan kenikmatan. Dan kenikmatan itu tidak sekedar kenikmatan material tapi juga kenikmatan pikiran, dan itu persis diisi ruang itu persis diisi oleh kaum sofis yang menawarkan ide-ide yang memikat sehingga orang tertarik dengan itu. Nah, dalam arti itu saya melihat jangan-jangan teman-teman yang mengkampanyekan revolusi akhlak itu adalah mereka yang mengisi ruang kekosongan publik tentang pentingnya revolusi, tentang pentingnya perubahan akhlak itu sebegitu rupa sehingga kita menyambut ini sebagai sebuah kenikmatan intelektual sebegitu rupa sehingga kita lupa dimensi lain yang tadi saya sebut dalam konteks diskusi Meno tadi adalah bagaimana pikiran mengenai hal-hal yang baik itu kita realisasikan. Nah, ini kira-kira upaya tafsir saya terhadap fenomena sekarang sebagai cara saya tergugah dengan pikiran yang ditawarkan oleh Mas Sunario demikian. Jadi saya melihat bahwa kalau kita bicara mengenai musuh dari nalar publik itu mungkin bukan pada unreasonable-nya dalam arti itu komprehensif doktrinsnya, tetapi dalam arti bagaimana menghipnotis dalam tanda petik warga untuk mewujudkan apa yang dipikirkan sebagai baik menurut versi komunitas tertentu. Saya kira itu komentar saya. Dan pertanyaan. Terima kasih Mas Jeremia. Satu lagi dari Mas Yason. Mas Yason, silakan. Mas Yason. Mas Yason, silakan. Kalau tidak saya bacakan dari Mas Yason, pertanyaannya begini. Bagaimana nalar publik ini dikaitkan dengan peristiwa Sigi, peristiwa Charlie Hebdo, dan juga respon Jokowi yang reaktif terhadap Macron, tapi diam dan bungkam terhadap peristiwa Sigi? Ini pertanyaan dari Mas Yason. Saya kira dua dulu cukup. Silakan Mas Nario untuk menanggapi. Terima kasih. Dari Mas Yeremias, pada prinsipnya kalau saya melihat apa yang dikatakan Mas Yeremias, ya itu yang sebenarnya kita khawatirkan ya, bahwa ada kelompok-kelompok yang mencoba mempropos gagasan dari doktrin komprehensif ya,
atas nama ya tentu saja secara internal dari keyakinan doktrin komprehensif itu, dan kemudian melakukan dalam istilah Mas Yeremias tadi menghipnotis publik sehingga menganggap itu sebagai sesuatu yang layak untuk diperjuangkan. Di situ memang kita tidak lagi melihat realitas atau munculnya kelompok-kelompok yang kita anggap mungkin unreasonable sebagai atau dalam kerangka yang terlalu hitam putih gitu ya, bahwa ini unreasonable, yang reasonable gitu. Tetapi kelompok-kelompok itu barangkali memang punya masalah dalam ketidaksetujuan mereka terhadap para pengambil kebijakan misalnya, sehingga mereka mendukung kelompok atau memilih kelompok ini gitu ya. Jadi barangkali pada dasarnya mereka juga tidak terlalu setuju amat gitu ya dengan gagasan itu, dengan gagasan yang diusung oleh satu kelompok tertentu yang berasal dari doktrin komprehensif yang sebenarnya juga tidak masuk dalam kategori yang reasonable misalnya. Tetapi gagasan ini bagi masyarakat atau bagi publik dirasa menjadi alternatif. Dan menurut saya memang itu ya kita ini bicara masyarakat sebagai sebuah fakta ya. Memang kadang-kadang batasan itu tidak jelas bagaimana kita berdiskusi di sini. Jadi batasan itu kadang-kadang juga mungkin dalam masyarakat itu blur gitu ya, itu blur. Sehingga dalam politik praktis itu kan orang barangkali bukan soal mana yang terbaik, tapi mana yang lebih menyuarakan kepentingannya gitu ya. Menyuarakan kepentingannya misalnya dalam soal ketidaksepakatan dengan para pengambil kebijakan. Jadi situasi itu kemudian ya dimanfaatkan oleh kelompok tertentu ya di dalam masyarakat yang kalau kita bedah lebih dalam isinya sebenarnya barangkali dengan kategori Rawls itu masuk dalam kriteria unreasonable gitu. Jadi mungkin saya melihatnya begitu ya. Kemudian dari Mas Yason ya, sebenarnya kalau membaca fenomena itu, saya bicara dalam frame normatif ya. Kalau kita bicara para pengambil kebijakan publik yang tentu saja mereka mengatasnamakan publik ya, itu tugasnya adalah melindungi keadilan. Jadi dalam arti tertentu ketika ada orang diperlakukan secara tidak adil dan negara diam, ya sebenarnya negara telah melakukan kesalahan ya dalam kriteria itu. Karena dia melakukan pembiaran terhadap warga negara yang semua punya hak kebebasan dasar yang setara, tapi diperlakukan secara sewenang-wenang dan negara diam. Ya dalam arti itu ya menurut saya para pengambil kebijakan publik atau secara umum negara itu telah bertindak tidak adil gitu, telah bertindak tidak adil kepada warga negaranya. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya cukup tegas, yaitu bahwa dia harus melindungi siapapun, apapun latar belakangnya ketika orang itu diperlakukan secara tidak adil. Nah, tapi barangkali kalau dalam pertimbangan politik praktis ceritanya mungkin jadi lain ya. Ini kemudian soal kalkulasi. Nah, kalau pertimbangannya itu yaitu yang kita lihat seperti respon presiden terhadap apa yang terjadi di Prancis. Itu kan ya pertimbangannya kalkulatif ya. Termasuk juga mungkin respon yang tidak terlalu keras terhadap peristiwa yang baru-baru ini terjadi. Tapi kalau kita bicara normatif, apa yang harus dilakukan negara sebenarnya cukup jelas bahwa dia harus melindungi semua warga negara dari tindakan ketidakadilan dalam masyarakat yang dilakukan oleh kelompok tertentu. Mungkin itu sih tanggapan dari saya ya. Saya
lebih banyak mendengar juga di sini. Mungkin Axel Honneth juga mau berpendapat kelihatannya. Ya, saya mau mempersilakan. Bung Sitorus, silakan. Kayaknya sudah tadi mengatakan punya pendapat Axel Honneth mengkritik tajam Rawls. Silakan Anda kemukakan pernyataannya Axel Honneth. Bung Sitorus? Nggak ada. Bung Sitorus? Kok nggak ada? Apa lari? Baik, silakan kawan-kawan yang lainnya mau mengajukan pendapat, bertanya, ataupun... Oh, Mas Arief, silakan Mas Arief. Mas Arief, silakan. Ya, terima kasih. Ya, ya saya mau bagus background-nya. ngasih, thank you. Saya mau ngasih ini aja apa tanggapan aja ya. Ya, yang menarik dari para kritikusnya Rawls itu kan bagi saya ya, hampir semua kritikus besar terhadap Rawls itu celakanya mengakui bahwa mereka punya utang ya terhadap gagasannya Rawls yang begitu komprehensif, dan itu bertolak dari kehendaknya Rawls ya untuk mengajukan sebuah alternatif. Kira-kira tidak bisa kita ingin menghadirkan kebaikan bagi lebih banyak orang dengan cara mengorbankan kebebasan sebagian orang yang lain. Itu basis pokoknya. Tetapi ini berhadapan dengan problem bagaimana menciptakan stabilitas di antara keberagaman pandangan itu. Nah, order atau tatanan itu saya pikir menjadi sebuah pagar bagi gagasannya Rawls ya, sehingga tidak lalu membuat semua ide itu kemudian dibiarkan bertabrakan. Tetapi sekaligus ini kan yang dikritik oleh Rawls ya, yang tadi sudah ditunjukkan oleh Mas Naryo, membuka peluang bagi timbangan-timbangan itu tadi, sehingga misalnya saya membayangkan ketika Donald Trump menarik Amerika Serikat dari Paris Agreement, itu sebenarnya bukan hanya orang Amerika Serikat, tetapi the whole world itu punya hak untuk keberatan. Karena kalau itu dilakukan, dan kita paham bahwa Amerika Serikat adalah salah satu negara penghasil emisi terbesar di dunia, maka tindakan itu berdampak pada bukan hanya Amerika Serikat sebagai sebuah negara, tetapi semua negara di dunia, termasuk saya yang bahkan nggak dikenal sama sekali oleh Donald Trump. Nah, itu yang dibayangkan oleh Sen gitu ya. Tapi pukulan paling besar terhadap idenya Rawls ini datang dari kalangan komunitarian ya. Tadi sudah disebutkan ada siapa namanya Taylor ya, juga ada siapa namanya kok jadi lupa, siapa ya yang warna biru itu, Sandel ya, Michael Sandel, tentang akar identitas ya, yang kalau kritik ini kita alamatkan kepada Prancis misalnya, itu menjadi kontekstual. Prancis yang kita paham kalau semua gagasan dan semua peristiwa itu terikat pada sejarah ya, ide Prancis untuk berdiri netral di atas pandangan-pandangan yang berlainan itu kan juga tidak bisa dilepaskan dari trauma sejarah Prancis ya terhadap penyalahgunaan doktrin keagamaan untuk kepentingan politik, terutama sebelum revolusi. Nah, tapi mengandaikan bahwa negara bisa berdiri netral di atas kepentingan-kepentingan yang berlainan, itu juga
punya peluang untuk mengeksklusi doktrin-doktrin yang belum tentu sebenarnya punya niat ya untuk menghabisi yang lain, Saya ingin komentar sedikit dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Jena ya. Yang problematik dari cara berpikirnya orang-orang seperti Rizik Syihab ya, termasuk juga Hizbut Tahrir dulu ya, adalah bahwa pandangan mereka itu tidak resiprokal, sehingga kalau dalam pandangan Rawls ya ini yang kemudian punya peluang untuk menggoyahkan tatanan. Jadi Rawls itu tidak semata-mata memberi ruang kebebasan ya untuk mempertarungkan gagasan, tetapi dia juga memberi batasan penting bahwa sebuah gagasan itu dimungkinkan untuk dibatasi manakala dia punya peluang untuk mengancam pertama kebebasan yang lain, lalu yang kedua hampir otomatis saya pikir manakala dia mengancam kebebasan itu kemudian dia juga punya peluang untuk mengancam tatanan, order. Nah, Indonesia itu saya pikir punya jalan keluar yang sangat cerdas ya lewat ide Soekarno dan teman-teman yang kemudian menghasilkan Pancasila sebagai sebuah ya saya kira ini juga doktrin komprehensif ya, yang alih-alih bersikap netral sebagaimana Prancis tadi dengan cara melakukan privatisasi ya terhadap itu apa kategorinya ya, the good ya, the good ya, yang the good-nya diprivatisasi gitu ya. Indonesia tidak melakukan itu. Indonesia justru memberi tempat bagi the good, tetapi kalau dalam bahasanya Habermas itu menerjemahkan ya. Jadi dengan Pancasila itu sebenarnya Indonesia berhasil menerjemahkan, Soekarno berhasil menerjemahkan komprehensif doktrin ya, diambil yang bertemu satu sama lain ya, ada resiprokalitas di situ. Sebab dalam pidato 1 Juni Soekarno mengatakan kita tidak hendak menjadi kompromistis, kata dia. Tidak hendak menjadi kompromistis. Tetapi yang dicari oleh Soekarno dan teman-temannya adalah sebuah konsensus. Dan konsensus itu terwujud tidak dengan cara mengorbankan kebebasan sebagian pihak demi kebaikan jumlah yang terbesar. Karena itu bagi saya penghapusan 7 kata itu tidak menunjukkan kemenangan pihak manapun, sebaliknya juga tidak menunjukkan kekalahan pihak manapun, tidak juga menunjukkan kebesarhatian kalangan Muslim, tidak juga menunjukkan kekerdilan kelompok yang selain mayoritas gitu ya, tetapi justru itu menjadi sebuah titik temu. Jadi tanpa membuat negara harus netral dalam arti ya seperti yang dibayangkan oleh Prancis. Ya, begitu. Terima kasih. Ya, menarik untuk Mas Arief. Terima kasih. Saya boleh garis bawahi, Mas Arief melontarkan sesuatu yang lain bahwa prinsip resiprokal itu sesungguhnya juga sudah dijalankan pada saat pada awal pembentukan Republik ketika Bapak dan Ibu pendiri Republik ini membahas tentang Pancasila dalam sidang BPUPKI, bahwa kemudian yang wujud dari prinsip resiprokal adalah konsensus yang tidak merugikan semua pihak. Mungkin ini yang disebut good reason. Baik, untuk yang lain silakan kalau ada yang mau menanggapi. Oh, ada lagi Pak Mas Subelo Piono, silakan. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mohon maaf kalau mungkin agak sulit ya untuk dipahami, karena saya sendiri terus terang masih menimbang-nimbang tentang nalar publik yang disampaikan tadi. Karena
saya melihat kalau di Indonesia khususnya ya kan era orde lama itu bisa dikatakan tafsir Pancasila ya Soekarno ya. Sementara di era orde baru Soeharto membentuk BP7, kemudian ya tafsir Pancasila ya dominasi oleh pemerintah. Nah, begitu Amin Rais jadi ketua MPR, terus kemudian P4 yang 36 butir itu dijadikan 45 butir, tapi nggak dibaca oleh masyarakat kita. Ini saya kira agak sulit saya membayangkan Indonesia ini nalar publiknya bagaimana gitu ya. Apalagi kalau kita bawa ke konteks demokrasi yang kita istilahkan kerakyatan. Kerakyatan demokrasi yang dipimpin oleh ketuhanan yang Maha Esa kalau saya memahami itu. Nah, sementara ketuhanan yang Maha Esa sendiri sekarang diperdebatkan. Ada kelompok yang mengklaim ketuhanan yang Maha Esa itu adalah ajaran agama yang dia yakini tanpa menghormati keyakinan saudara-saudaranya yang lain. Gitu. Mungkin Mas Sunaryo bisa memberikan pencerahan ya kepada saya. Bagaimana dengan situasi Indonesia seperti sekarang ini, kita mulai membangun ya bagaimana ideologi kita itu akan kita sosialisasikan kepada masyarakat kita ya. Soalnya saya melihat juga pemikir-pemikir kayak Pak Yudi Latif itu masih sangat langka di Indonesia yang berani membuat rumusan Pancasila yang 20 butir itu. Terus kemudian Romo Beni Susetio. Umat Islam sendiri sebetulnya harus belajar ya bahwa di dalam komunitas Muslim itu kan ada banyak tafsir tentang Al-Quran. Jadi seperti Ibnu Katsir, Al-Manar ya, yang sangat saintifik. Sekarang di Indonesia juga Pak Quraisyab sudah membuat Al-Misbah. Jadi sebetulnya kalau itu disosialisasikan oleh para akademisi, pemerintah khususnya atau melalui majelis ulama ya, tidak ada lagi klaim bahwa kitab suci itu sesuatu yang hanya diyakini oleh kelompok tertentu dan benarnya harus begitu gitu. Jadi di masyarakat kita ini belum terbiasa melihat fakta gitu loh, bahwa yang dikatakan kitab suci itu sekarang sudah menjadi tafsir dari para akademisi, tafsir dari para agamawan begitu ya. Tafsir ulama yang faktanya sudah kita catat. Di Indonesia ada banyak tafsir kan, ada Mahmud Yunus, ada Tengku Hasbi Asidiki gitu loh. Dan masyarakat mestinya sudah dilatih untuk menerima itu, bahwa dengan perkembangan sains itu, dengan perkembangan sosiologi, maka tafsir-tafsir itu ternyata juga perlu diperbarui. Hanya masyarakat kita belum terbiasa, khususnya kelompok-kelompok tertentu tadi yang saya nggak tahu apakah mereka sadar dengan istilah yang mereka ajukan revolusi akhlak itu ya, yang mestinya itu ya nggak beda-beda amat dengan revolusi mental kalau kita nggak hanya debat dari sisi etimologis ya, tapi bagaimana kita melihat realitanya nanti di masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Mas Sunaryo, saya tunggu pencerahannya. Terima kasih Mas Belo. Silakan Mas Naryo menanggapi dua penanggap tadi dari Mas Arief dan Mas Belo. Silakan. Terus kayaknya mau bicara. Oh ya, Pak Bung Sitorus silakan. Bung Sitorus. Saya bicara ya. Ya silakan. Mohon maaf tadi saya tidak mengikuti secara utuh. Saya ikuti 10 menit pertama, kemudian harus melakukan sesuatu yang lain, lalu baru gabung sekarang sudah sedemikian jauh itu diskusinya pasti ya. Belum, tadi Anda saya panggil-panggil memang tidak menjawab. Ya, karena kemudian saya harus melakukan, lalu saya kembali sekarang. Nah, saya ingin bertanya kepada Naryo ya mengenai nalar publik ini ya. Mungkin pertanyaan saya tadi sudah dibicarakan atau sudah dijelaskan, tapi ya karena saya tidak mendengar, maka mohon maaf kalau saya menanyakannya kembali ya. Konsep nalar publik ini bagi saya sendiri belum jelas. Nah, sejauh itu dipakai oleh John Rawls itu
saya menduga ya bahwa dalam bahasa Inggris mungkin ini yang disebut dengan the public use of reason ya. Jadi penggunaan akal budi secara publik ya. Nah, saya berpikir bahwa karena John Rawls itu banyak mengambil dari Kant gitu ya, dia sendiri mengatakan bahwa spirit dari filsafatnya sebenarnya adalah Kantian gitu ya, dengan overlapping konsensus gitu ya. Nah, pada Kant itu kemiripannya adalah bahwa dia mengkonstruksi, jadi ini sebuah konstruktivisme dalam filsafat politik, jadi mengkonstruksi sebuah teori secara rasional ya, dan bukan secara historis sebagaimana misalnya dilakukan oleh tradisi filsafat politik yang Hegelian gitu ya, tapi Kantian itu ahistoris tapi rasional dikonstruksi. Nah, kalau dari Kant itu dia istilahnya adalah die Offenlichkeit der Vernunft gitu ya. Jadi kepublikan akal budi gitu ya. Kepublikan rasio. Jadi rasio itu yang rasional itu harus diungkapkan di publik gitu ya. Rasionalitas rasio itu adalah kalau dia diperdebatkan di publik. Gagasan yang kemudian diteruskan oleh Habermas misalnya dalam teori komunikasinya. Nah, sejauh pada Kant itu kemudian dipahami bahwa kalau gagasan Anda itu rasional dan maka Anda harus berani untuk mengungkapkannya di publik ya. Itu tanda rasionalitas sebuah gagasan gitu ya. Nah, gagasan-gagasan yang tidak mau diungkapkan di publik atau tidak bersedia gagasannya diperdebatkan di publik itu sebenarnya adalah gagasan yang tidak rasional. Dan ada banyak gagasan seperti itu ya. Misalnya di masyarakat kita juga ada gagasan-gagasan yang tidak rasional karena dan itu bisa dilihat mereka tidak mau untuk menjadikan itu diperdebatkan di publik gitu ya. Nah, kebijakan-kebijakan yang tidak rasional juga adalah kebijakan-kebijakan yang tidak bersedia untuk diuji di publik. Dalam filsafat politik misalnya atau dalam berbagai kebijakan politik yang tidak bersedia untuk diuji di publik atau gagasan-gagasan politik yang tidak bersedia untuk diadili oleh publik, maka sebenarnya itu adalah kebijakan yang tidak rasional. Itu sejauh saya tangkap dari pengertian Kant mengenai die Offenlichkeit der Vernunft, gitu ya, kepublikan dari akal budi. Nah, saya hanya mau bertanya kepada Nario, konsep ini sendiri di genealogi dari konsep nalar publik ini, apakah kurang lebih seperti itu atau apakah John Rawls itu memiliki konsep tersendiri untuk mengatakan bahwa betapa pentingnya semua kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan politik, yang berkaitan dengan publik, rasionalitasnya harus diuji oleh publik itu sendiri gitu. Terima kasih Mas Nario. Baik, ya silakan Mas Nario menanggapi, ada 3 penanggap tadi, silakan. Oke, terima kasih Mbak Yud. Ini menarik. Tadi saya ingin merespon dari Mas Arief dan juga dari Mas Subielo ya, karena terkait. Kalau kita melihat Pancasila gitu ya, Pancasila dalam konteks BPUPK ya, artinya Pancasila ketika pertama kali itu dirumuskan dan disepakati, persis mulai dari, mungkin kita melihatnya dari pidato 1 Juni ketika Bung Karno bicara mengenai dasar negara atau filosofis Grondslag, sampai mungkin tanggal 18 Agustus ya, karena peristiwa itu penting juga. Saya melihat fase itu persis kalau kita memakai kerangka Rawls, itu kita sebut sebagai the political ya, atau dalam istilah dia juga kadang menyebutnya sebagai mungkin sebagai overlapping konsensus ya, konsensus yang ya overlap, tapi saya lebih senang memahami atau menerjemahkan itu konsensus yang berkeadilan ya.
banyak terjemahan tentang overlapping di sini, tapi saya lebih senang dengan terjemahan itu. Nah, kenapa dia disebut begitu dalam kerangka Rawls? Karena apa yang disebut sebagai Pancasila itu merupakan kesepakatan yang bisa saling diterima ya. Bisa saling diterima itu artinya bersifat resiprokal. Semua pihak menerima itu. Ya tentu saja dalam fakta sejarah ada kelompok yang kecewa ketika bulan Juli Bung Karno meminta para anggota BPUPK untuk menerima rumusan dari panitia 9 mengenai 7 kata itu termasuk di dalamnya. Jadi dari kelompok-kelompok minoritas sangat keberatan dengan 7 kata itu, dan itu diselesaikan pada 18 Agustus ketika beberapa tokoh dari timur datang ke Muhammad Hatta, dan Muhammad Hatta kemudian melakukan diskusi dengan kelompok Muslim untuk mengganti itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tentu saja dalam peristiwa-peristiwa itu kita melihat ada yang kecewa ya. Tetapi sebagai sebuah gagasan Pancasila yang dihasilkan pada detik 18 Agustus, menurut saya itu adalah sebuah the political atau overlapping consensus ya. Jadi kenapa bisa disebut begitu? Karena dia sebenarnya merangkul semua kelompok. Dia mungkin dalam kaitannya dengan agama-agama tertentu, Pancasila itu tentu saja tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan Kristen, tidak bertentangan dengan Hindu, tetapi pada saat yang sama atau dari sisi sebaliknya, Pancasila itu bukan Islam, gitu ya. Pancasila itu bukan Kristen atau kelompok-kelompok doktrin komprehensif yang lain. Jadi dia tidak bertentangan, tapi dia bukan Islam. Nah, di situ saya melihat itu seperti yang tadi Mas Arif sebutkan, itu harus kita akui. Itu adalah salah satu capaian yang luar biasa yang dibuat oleh para pendiri bangsa, founding fathers and mothers kita, yang harus secara objektif juga kita akui negara-negara Muslim pada saat yang sama tidak ada yang meraih itu. Tidak ada yang meraih itu. Kita bisa sebut beberapa negara Muslim di kawasan baik di Afrika Utara, kemudian di kawasan Timur Tengah, ataupun di sesama Asia Tenggara ya, di Malaysia misalnya. Pilihannya pada waktu itu terlalu ke kanan atau terlalu memilih model seperti yang di Turki. Jadi kita itu dalam arti tentu ya saya tetap harus mengakui bahwa itu adalah sebuah capaian yang luar biasa. Nah, dalam arti tadi, seperti Mas Arif juga bilang, itu memang bukan netralitas, tetapi sebuah akomodasi, tetapi bukan diokupasi oleh kelompok tertentu, gitu ya. Diokupasi oleh misalnya, atau mengutamakan kelompok tertentu di dalam masyarakat, meskipun secara historis kemudian politik itu condong pada kelompok yang mayoritas ya. Tapi secara gagasan Pancasila itu tidak seperti itu. Nah, persis juga tadi yang ditanyakan oleh Mas Subelo ya, apakah demokrasi Pancasila yang kemudian diterjemahkan oleh satu rezim, bagaimana kita menyikapi itu? Nah, di situ memang menjadi masalah. Artinya, kenapa saya sebut sebagai masalah? Karena kemudian Pancasila itu menjadi doktrin komprehensif dari berbagai doktrin komprehensif yang ada dalam masyarakat. Ketika Orde Lama berkuasa itu menjadi, mungkin orang menyebutnya dalam bentuk demokrasi terpimpin, gitu ya, yang dipahami oleh Soekarno. Kemudian di dalam Orde Baru kita mengenal istilah demokrasi Pancasilanya Orde Baru. Nah, di situ kemudian Pancasila itu mengerucut lagi menjadi doktrin komprehensif, menjadi sebuah bagian bagaimana kelompok-kelompok yang lain gitu. Ada kelompok Muslim, ada kelompok Kristen. Nah itu menurut saya
di situ tentu saja kita mendowngrade ya, akhirnya mendowngrade Pancasila ke posisi yang akhirnya berhadapan-hadapan. Padahal Pancasila itu menaungi semuanya, sebagaimana yang kita formulasikan di fase BPUPK sampai 18 Agustus ya. Nah, menyinggung tadi terkait dengan berbagai doktrin komprehensif yang sebenarnya sangat beragam ya, dan memang Rawls itu tidak mau masuk ke situ. Dia ya seperti yang dikatakan oleh Taylor ya, dia blind aja, dia buta terhadap keragaman itu. Pokoknya kalau reasonable boleh masuk, kalau unreasonable nggak boleh masuk. Dia hanya melihat begitu. Tetapi di dalam faktanya secara internal, tentu saja kita melihat, mungkin karena di Indonesia itu banyak sekali atau mayoritas orang Indonesia itu beragama, itu melihat agama juga tidak dalam satu warna gitu ya sebenarnya. Jadi ada banyak sekali varian-varian atau mazhab-mazhab atau sekte-sekte di dalam agama, dan itu terjadi bukannya dalam agama Islam, tapi juga saya rasa di agama Kristen seperti itu. Di mungkin kelompok Hindu juga saya melihat sebenarnya seperti itu ya. Hindu Bali dengan Hindu Tengger misalnya itu juga berbeda. Nah, di dalam konteks keragaman itu sebenarnya kita perlu mendorong adanya tafsir-tafsir gitu ya, adanya pemahaman-pemahaman keagamaan yang lebih reasonable. Tentu saja Islam itu bukan hanya sebagaimana yang dipahami oleh kelompok yang mengusung revolusi akhlak misalnya. Ya tentu saja revolusi akhlak itu bagus, tapi dengan spirit atau dengan cara seperti itu orang kemudian bisa bertanya apakah seperti itu yang dimaksud revolusi akhlak misalnya. Nah, kelompok-kelompok yang mungkin tafsirnya lebih reasonable, nah itu sebenarnya yang perlu didorong ya ke publik, bahwa agama itu ya tidak hanya satu warna sebagaimana yang dipahami oleh kelompok tertentu gitu dalam agama tersebut. Variannya cukup banyak, dan terhadap semua kelompok agama barangkali kita juga perlu melihat dalam kerangka itu ya. Tafsir-tafsirnya beragam, dan barangkali kita perlu mendorong tafsir-tafsir yang lebih reasonable, lebih bisa diterima di dalam kehidupan publik. Nah, yang ditanyakan oleh atau yang diajukan oleh Sitorus tadi itu persis sebenarnya inspirasi utama dari gagasan Rawls. Itu salah satu yang paling penting menurut saya tetap adalah Immanuel Kant ya. Dan kalau kita melihat prinsip-prinsip etika dalam Kant, itu kan ada salah satu maksim mengenai universalisasi ya. Dan itu kalau kita lihat ya rumusannya sama seperti prinsip resiprokal di dalam pemikiran Rawls ya. Rawls itu mengatakan bahwa ukuran itu sebagai reasonable itu adalah resiprokal, bahwa itu akan saling diterima gitu ya, akan saling diterima. Jadi apa yang adil itu adalah sesuatu yang pasti kita akan saling terima. Karena itu Rawls itu sangat yakin bahwa isi dari konsepsi politik mengenai keadilan yang dia rumuskan dalam dua prinsip itu, yang pertama bahwa semua orang itu memiliki kebebasan dasar yang setara, dan yang kedua kelompok-kelompok yang the least advantage atau kelompok-kelompok yang tidak beruntung itu harus diproteksi, harus dilindungi. Kata Rawls, kalau orang itu cukup reasonable, itu pasti akan menerima gagasan itu, menurut dia. Nah, mungkin kalau pada Kant, rumusan yang lebih substantif itu tidak muncul. Pada Kant itu kan sangat formalistik ya. Jadi etika, ukuran apa itu yang disebut sebagai baik, itu sejauh bisa diuniversalisasi. Artinya saya terima
dan orang lain juga akan terima. Tapi kan Rawls barangkali menunjukkan itu lebih ada isinya gitu, isinya dalam rumusan keadilan. Tapi dia merumuskan itu juga menggunakan perangkat yang dia sebut sebagai the original position ya. Jadi di dalam the original position itu orang harus membayangkan bahwa dia ada dalam posisi asali yang dia tidak tahu, ya ini tentu saja imajinasi ya, bahwa orang tidak tahu dia akan lahir sebagai laki-laki atau perempuan, beragama A atau beragama B, berkulit hitam atau berkulit putih, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, dia nggak tahu. Semuanya konteks sosial yang akan dia hidupi nanti dia tidak tahu. Nah sekarang kepada orang itu, ketika orang itu ditanya, apa itu prinsip-prinsip keadilan, dia sangat yakin bahwa isinya seperti itu, seperti yang dia katakan dalam 2 prinsip keadilan itu. Nah, barangkali itu menjadi rumusan yang lebih substantif ya dibanding pada Kant yang mencukupkan pengertian yang baik itu pada sesuatu yang bisa diuniversalisasi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dengan kerangka itu, ya secara kurang dan lebihnya, dan juga secara relatif, apa yang dihasilkan di dalam Pancasila, saya melihat itu masuk dalam kategori itu, gitu. Sesuatu yang bisa saling diterima, gitu ya, bisa saling diterima. Ya tentu saja. Meskipun tadi Mas Arief memberikan catatan, itu bukan soal kebesaran kelompok Muslim, tapi intinya tidak bertentangan dengan apa yang diyakini oleh kelompok Muslim, dan juga tidak mengeksklusi atau tidak mensubordinat kelompok yang minoritas dalam masyarakat Indonesia. Jadi rumusan itu rumusan yang relatif masuk dalam kategori reasonable dan juga disebut sebagai konsensus overlapping gitu ya, overlapping konsensus. Ya tentu saja dengan kurang dan lebihnya ya. Tentu saja ketika itu menjadi satu gagasan Pancasilanya Soekarno ketika rezim Orde Lama atau demokrasi Pancasilanya Orde Baru, itu kemudian memang menjadi lain warnanya, menjadi doktrin komprehensif yang berhadapan-hadapan dengan doktrin komprehensif yang lain. Mungkin itu tanggapan dari saya ya. Kayaknya tadi Mas Arief mengacungkan tangan ya. Mas Arief lagi? Sebelum Mas Arief yang lain lagi? Mungkin? Enggak, itu sudah tadi kan? Oh, oke. Ya. Silakan kalau ada yang mau menanggapi lagi. Kita masih punya waktu sampai pukul 9. Jadi masih cukup banyak. Silakan kalau ada yang lain yang mau menanggapi. Tidak ada. Halo, silakan kalau ada yang mau menanggapi atau mau refleksi dengan situasi sekarang yang lebih kontemporer. Kalau tidak ada, saya mau bertanya. Oh, ini ada Jeremias Jena itu ada pertanyaan itu. Oh iya. Oke, silakan Pak. Silakan Bung Jeremia. Sebetulnya saya hanya nanya saja, apakah prinsip resiprokal yang tadi juga saya pahami dari penjelasan Mas Arief tadi, itu mengandaikan kecerdasan publik tertentu atau semacam tingkat pendidikan. Lalu jika pengandaiannya demikian sebagai kondisi material bagi terciptanya nalar publik, apakah pendidikan itu menjadi jalan keluar? Lalu pendidikan macam apa? Gitu. Apakah karena di Indonesia kan kita ngomong pendidikan ya kurikulumnya itu kan muatan politiknya banyak juga. Kira-kira itu hanya pertanyaan sepintas saja. Kalau mau ditanggapi monggo. Baik, Bung Sitorus silakan. Berkaitan dengan, terima kasih Mbak Ruth Rahayu, berkaitan dengan gagasan John Rawls yang mengkonstruksi teorinya dengan 2 premis dasar ya, di original position dan apalagi itu overlapping konsensus ya. Nah, ini kan mengandaikan atau di original position itu adalah sebuah situasi fiktif ya. Situasi fiktif yang diandaikan, lalu dari situ dia membangun sebuah teori gitu ya.
Nah, saya terpikir bertanya itu bagaimana rasionalitas dari teori yang dikonstruksi dari situasi fiktif ini bisa diterapkan ke realitas empiris yang konkret ya, dengan segala kompleksitasnya gitu ya. Karena ketika dia mau diterapkan kan sebenarnya orang tidak berada di original position ya. Kecuali misalnya seperti salah satu mungkin atau contoh mengenai Pancasila sebagai hasil dari overlap, sebagai sebuah contoh barangkali dari overlap di konsensus ya. Orang-orang yang merumuskan itu kan juga tidak berada di original posisi asali gitu ya. Kalau itu mau diterapkan ke dalam situasi konkret gitu ya. Bagaimana kalau ada orang yang tidak terlibat dalam posisi asali itu yang datang kemudian berkembang situasinya, lalu bagaimana kemudian gagasan-gagasan baru itu bisa diakomodasi dalam rumusan yang dihasilkan pada situasi asali itu gitu ya. Jadi misalnya saya teringat itu ketika kalau kita misalnya berbicara mengenai prinsip liberalisme misalnya ya, bahwa batas kebebasanku adalah kebebasan orang lain gitu ya. Misalnya seperti itu. Itu kan sebuah prinsip abstrak gitu ya. Nah, kalau itu mau diterapkan ke dalam situasi konkret, itu menjadi sangat sulit gitu ya. Memang dipahami secara abstrak itu bisa ditangkap gitu ya, tapi kalau diterapkan dalam situasi konkret itu sulit karena bagaimana kalau ada kelompok yang banyak rambu-rambu dalam kebebasannya gitu ya, atau sementara kelompok lain sedikit rambu-rambu yang dianggap melanggar kebebasannya. Jadi katakanlah kalau ada kelompok yang lebih sensitif ya, atau kelompok yang menuntut banyak hal untuk melindungi kebebasannya, sementara kelompok lain tidak gitu. Nah, di konsep general juga mungkin hal seperti itu menarik untuk dipertanyakan ya. Bagaimana gagasan yang dihasilkan dari situasi fiktif itu bisa diterapkan situasi konkret gitu ya. Ketika orang tidak berada, ketika realitas konkret orang tidak berada di original position, tapi dia harus menerima itu gitu ya. Itu pertanyaan yang mungkin belum saya dirumuskan dengan cukup gamblang ya. Terima kasih. Silakan Mas Naryo. Terima kasih Mas Yere dan Mas Torus. Mungkin dari Mas Yere dulu ya. Ya tentu saja mungkin kapasitas reasonable gitu ya, kapasitas untuk berpikir secara waras yang kriterianya itu resiprokal, artinya sesuatu yang reasonable dalam keyakinan Rawls itu sesuatu yang bisa diterima secara timbal balik gitu ya. Masyarakat semacam itu tentu saja mengandaikan adanya kapasitas untuk tidak terlalu terseret di dalam doktrin komprehensif atau keyakinan internal yang mungkin kalau kita ajukan di ruang publik itu rasanya nggak bisa diterima gitu ya. Misalnya bahwa saya menganggap kitab suci saya itu adalah sebagai kebenaran yang harus menjadi hukum publik misalnya, itu kan sesuatu yang pasti tidak akan saling tidak resiprokal itu, karena ya kalau kita balik itu dilakukan oleh orang lain terhadap kita, maka kita akan melakukan penolakan gitu terhadap gagasan yang diajukan. Jadi memang di situ diperlukan adanya doktrin-doktrin komprehensif dalam masyarakat yang memiliki kapasitas kepublikan gitu ya, punya, kalau dalam istilah Rawls disebut sebagai public culture gitu ya, budaya publik. Jadi background culture atau yang disebut sebagai doktrin komprehensif itu ya tentu saja dalam setiap masyarakat itu selalu ada, tetapi sebagai manusia publik, sebagai warga negara, dia harus membiasakan budaya publiknya.
Nah, dalam budaya publik yang harus digunakan adalah kapasitas yang reasonable itu. Ya, di situ memang tadi harus juga menyebut sebagai the use of public reason misalnya. Itu signifikansi nalar publik itu ketika orang berada di luar publik, dia menggunakan daya nalar publiknya gitu ya, daya reasonable-nya. Karena kalau dia lebih terseret ke keyakinan doktrin komprehensif yang internal, yang mungkin menganggap dia sebagai bangsa terpilih, bangsa-bangsa yang lain atau suku-suku yang lain itu adalah subordinasi dari dia, ya tentu yang keluar nanti ya gagasan-gagasan yang unreasonable, yang tidak bisa diterima oleh kelompok yang lain. Nah, karena itu memang kalau kita bicara pendidikan, pada akhirnya buat semua masyarakat, meskipun mereka berasal dari doktrin komprehensifnya masing-masing, tapi gagasan kepublikan itu harus mereka bisa miliki, harus mereka mampu gitu untuk bisa bicara sebagai orang publik, sebagai manusia publik gitu. Nah, ya barangkali itu ya kita menyebutnya esensi dari pendidikan kewarganegaraan sebenarnya itu gitu. Jadi bahwa orang sebagai warga negara, kita tidak melihat orang lain dari perspektif agama kita. Meskipun lagi-lagi tadi kalau menyinggung dari Pak Sugiono, gagasan keagamaan juga ada yang reasonable, yang melihat semua manusia setara, apapun latar belakangnya, apapun agamanya. Tentu saja ada kelompok seperti itu. Dan menurut saya jumlahnya juga cukup banyak agama-agama yang seperti itu. Tapi masalahnya ada agama-agama atau kelompok-kelompok doktrin komprehensif yang cenderung melihat dia sebagai kelompok yang lebih superior gitu dibanding yang lain. Nah, tentu saja kelompok yang seperti ini yang harus dididik dalam kerangka pendidikan kewarganegaraan dalam arti tadi gitu ya, dalam arti bahwa dia harus punya kemampuan menjadi manusia publik di dalam hidup sebagai warga negara. Nah, lantas tadi dari Winsitorus, bagaimana kita menerapkan gagasan posisi asali atau the original position yang sebenarnya itu imajinatif di dalam kehidupan yang lebih konkret. Gitu ya. Ya, karena ini bersifat imajinatif, kalau saya menggunakan dari Rawls sendiri, imajinasi itu perlu dipakai. Bahwa kita membuat rumusan hukum untuk kita semua atau konstitusi bersama, kita harus membayangkan bahwa kita itu bukan mayoritas atau minoritas gitu ya. Karena kalau kita lebih mempertimbangkan karena saya mayoritas atau karena saya minoritas atau karena saya laki-laki atau karena saya kulit putih, ya maka kalau yang muncul adalah kalkulasi bahwa sebaiknya saya mendapatkan keistimewaan yang lebih daripada kelompok yang lain. Nah, jadi ini memang menjadi tools ya. Dia tidak historis sebagai sebuah fase tertentu posisi asal ini, tapi dia sebagai sebuah tools untuk kita bisa mengimajinasikan kalau kita itu tidak tahu gitu ya, kita tidak tahu kita itu menjadi bagian mayoritas atau minoritas. Nah, tapi lagi-lagi problemnya ketika kita bicara yang historis secara konkret dalam kompromi politik misalnya, yang kelihatan justru banyak kalkulasinya memang, yang kelihatan itu banyak hitung-hitungannya. Apa yang terjadi kalau putusan ini disahkan terhadap saya atau terhadap kelompok saya? Dalam arti itu menurut Rawls sendiri itu rasional bahwa orang ingin mendapatkan self interest sebagai kelompok dari kelompok tertentu, interestnya dapat gitu ya, dia mendapatkan banyak interest dari situ. Tetapi kapasitas rasional menurut dia tidak cukup. Nah, di situ memang dia membedakan antara rasional dan reasonable gitu ya. Reasonable itu artinya ya kita punya sense of justice bahwa hukum atau konstitusi yang kita akan sepakati itu akan bisa saling diterima.
apapun latar belakangnya gitu, apapun agama atau sukunya. Jadi imajinasi semacam itu memang diperlukan untuk membangun sense of justice ya dalam istilah Rawls itu. Tanpa itu ya kita akhirnya kalkulasi, dan kalau kalkulasi ya berusaha semaksimal mungkin agar dia mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari konstitusi yang dihasilkan. Nah, ya saya sih melihat mungkin dalam konteks lagi-lagi merujuk pada peristiwa Pancasila sampai 18 Juli itu menurut saya memang ada kalkulasi di situ, ada proses hitung-hitungan sebagai kelompok mayoritas misalnya. Tetapi ketika bicara pada level yang lebih tinggi tentang Indonesia, kemudian akhirnya bisa menerima bahwa kita merumuskan 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ya saya nggak tahu pada waktu itu apakah mereka menggunakan imajinasi itu, ide tentang posisi Asari atau tidak. Tapi gambaran tentang posisi Asari barangkali kurang lebih seperti itu, bahwa mereka menggunakan imajinasi itu untuk membayangkan satu Indonesia yang bisa diterima oleh semua pihak ya, baik kelompok Muslim, kelompok Kristen, atau dari suku Jawa atau suku non Jawa. Jadi ya gagasan itu sekali lagi itu menjadi tools saja gitu, menjadi alat yang bisa digunakan oleh orang-orang yang akan menyepakati satu kesepakatan atau dalam hal ini konstitusi hidup bersama. Mungkin dari saya itu. Nah, satu komentar kecil Mas Nario ya, itu menarik ya. Apakah kalau ditanyakan apakah Pancasila hasil dari original, memang hasilnya seakan-akan dari original position, tapi kalau dilihat dari konsep John Rawls sendiri kan di original position itu mengandaikan seakan-akan semua orang buta ya, tidak tahu situasinya ya. Sementara Pancasila itu tidak seperti itu. Pancasila itu dihasilkan seperti itu justru karena orang sangat tahu situasinya. Sehingga mereka mengenal kompleksitas masyarakat Indonesia dan mereka tahu apa konsekuensinya kalau mereka tidak kompromi gitu ya. Sehingga justru karena mereka tahu, maka mereka merumuskan Pancasila. Sebagai produk memang itu bisa dilihat sebagai hasil dari sebuah situasi fiktif di original position, tapi prasyaratnya atau katakanlah kalau dilihat sebagai latar belakangnya sebenarnya tidak juga gitu ya. Karena mereka, para founding fathers kita merumuskan Pancasila justru karena mereka sangat tahu, jadi mereka tidak buta mengenai kompleksitas dan apa yang akan terjadi kalau mereka tidak menerima Pancasila. Itu hanya komentar kecil saja untuk pertanyaan itu. Terima kasih. Baik, Mas Naryo masih mau menanggapi lagi? Cukup. Intinya tentu saja perbandingannya barangkali tidak persis sama ya, karena ini kan proses yang betul-betul historis ya di dalam kasus Pancasila, tetapi di dalam gagasan overlapping konsensus atau konsensus yang berkeadilan Rawls itu ya gagasan normatif ya, yang mungkin dia juga tidak bercerita tentang Amerika, dia bercerita tentang konsensus yang seharusnya gitu ya, yang bisa diterima oleh semua pihak itu seperti apa. Dia tidak membicarakan tentang apakah konsensus atau konstitusi Amerika itu memenuhi kriteria itu atau tidak. Tapi tafsir saya kurang dan lebihnya apa yang dihasilkan oleh para founding fathers dan fathers kita itu sebenarnya memenuhi kriteria itu. Meskipun tadi persis seperti yang dikatakan oleh Bung Sitorus, justru mereka karena sangat tahu gitu, kalau itu dipaksakan, maka ide tentang Indonesia itu sebenarnya tidak akan lama gitu. Nah, karena kesadaran itu kemudian mereka menerima. Nah, memang di situ jelas ada perbedaannya. Saya setuju. Ya. Sudah. Ya, cukup. Baik, sayang sekali bahwa waktu
sudah tinggal 4 menit lagi menuju pukul 9, artinya diskusi memang harus disudahi, walaupun tampaknya kalau diikuti bahwa diskusi ini akan bisa lebih panjang lagi. Tapi pada intinya, saya garis bawahi dari seluruh refleksi Mas Naryo mengenai pemikiran Rawls, jika dihubungkan dengan Indonesia adalah bahwa situasi comprehensiveness, reasonable, itu pernah termanifest pada situasi Indonesia ketika para founding fathers dan mothers merumuskan tentang Pancasila pada sidang BPUPKI. Nah, pertanyaannya, apakah Indonesia ke depan akan dapat mengulang atau mempertahankan situasi comprehensiveness dan reasonable sebagaimana yang digagas Rawls di Indonesia ini? Ketika mengingat tadi sudah banyak dibahas oleh para pemirsa bahwa yang tidak waras, tidak nalar, tidak unreasonable itu sekarang makin banyak dan itu bisa menggerogoti daya tahan demokrasi Indonesia. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Mas-mas dan kakak-kakak, sebelum kita berakhir tampaknya kita perlu berfoto dulu dan mohon visualnya dibuka semua supaya kita bisa foto bersama dan ini menjadi kenangan yang baik dari MFI, saya selalu keliru dengan MSI, maaf, Masyarakat Sejarah Indonesia dan Masyarakat Filsafat Indonesia. Mohon semua membuka videonya. Mas Reza, bagaimana? Ada Bonar Hutape ya ini rupanya? Belum semua. Belum semua? Ya, isi terus. Kita sudah 1000 tahun tidak bertemu ya. Aduh, ini 1 tahun Wahyu, Pak. Salam Pak Sitorus. Ya, Pak. Ada Bung Adit itu. Oh ya, ada Bung Arif di iya. sini. Lama tidak ketemu di Grobel, Mas. Tampaknya suatu saat perlu digelar debat ini antara para filsuf MFI. Dibuka tanpa debat digelar ini. juga sudah berlangsung debat. Kameranya belum nyala semua. Ya. Ya. Anita akan Silakan menutup tahun ini videonya. tapi. Tolong dong kameranya dinyalain. Ya. Sekali ini aja. 2, 4, 5. Ya. Sudah Mas Reza? Sekali lagi. Ya, sudah. Sudah? Sudah. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah bersedia hadir. Terima kasih. Selamat Mas Naryo. malam. Terima kasih, Sampai Bung Naryo. lagi. 2 minggu lagi Iya, kita ketemu ya. dengan Anita. Lae semua, Mas Ya, Arif. Hendar. Ya. Terima kasih, Pak Naryo. Terima kasih banyak. Aku nyimak aja malam ini ya. Anita juga ada. Bicara. Oke, ya. Terima kasih ya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Malam. Mas Hendar. Izin live, Mas Naryo. Ya. Terima kasih.